Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tata kelola buruk Boeing dan inovasinya dalam manajemen risiko. Sini saya akan mengambil kasus mengenai Boeing 737 MAX. Boeing adalah salah satu perusahaan pesawat terbesar di dunia, namun pada tahun 2018 dan 2019 dua kecelakaan fatal yang melibatkan Boeing 737 MAX menyebabkan total 346 korban jiwa. Hal ini menjadi salah satu krisis terbesar dalam sejarah penerbangan modern. Adapun kelemahan tata kelola Boeing yaitu kesalahan desain MCAS atau Maneuvering Characteristic Augmentation Augmentation System, yaitu merupakan sistem yang dirancang untuk membantu stabilitas pesawat, tetapi memiliki kelemahan fatal. MCIS dapat mengaktifkan sendiri berdasarkan data sensor yang salah dan dapat menyebabkan pesawat menukik tajam tanpa kontrol pilot. Yang B yaitu kurangnya transparansi dan kepatuhan regulasi. Yang lebih buruknya lagi, Boeing tidak memberitahu pilot bahwa sistem ini ada di pesawat. Sistem yang dimaksud adalah si MCAS tadi. Tidak ada pelatihan tambahan dan manual penerbangan, bahkan tidak mencantumkan informasi tentang MCAS. FAA sebagai regulator penerbangan juga terlalu mengandalkan laporan dari Boeing tanpa melakukan pengujian independen yang memadai. Yang C yaitu adanya tekanan bisnis yang mengancam keselamatan penumpang. Adanya tekanan bisnis mengalahkan keselamatan penumpang. Boeing menghadapi tekanan besar untuk bersaing dengan Airbus A320neo. Untuk mempercepat produksi dan menghemat biaya, Boeing memutuskan untuk menambahkan MCIS tanpa perubahan besar pada desain pesawat. Sayangnya, yang dianggap untuk mengefisiensi perusahaan ini malah mengorbankan aspek keselamatan. Dampak buruk dari tata kelola Boeing yaitu satu, menyebabkan dua kecelakaan fatal, yaitu kecelakaan pada Lion Air JT610 pada 29 Oktober 2018 yang memakan korban jiwa sebanyak 181 penumpang dan 8 awak pesawat. Yang kedua, kecelakaan pada Ethiopian Airlines ET302 pada 10 Maret 2019 yang juga memakan korban jiwa sebanyak 157 penumpang dan 8 awak pesawat. Di satu sisi, dampak buruknya yaitu Boeing mengalami kerugian finansial yang besar, yaitu Boeing kehilangan miliaran dolar karena sehabis terjadinya dua kecelakaan fatal tersebut, 737 MAX dilarang terbang di seluruh dunia. Boeing juga mengalami kehancuran reputasi, yaitu kepercayaan publik terhadap Boeing menurun drastis karena Boeing bersikap acuh, tidak acuh terhadap korban dan bersikap selalu membela diri saat diwawancara. Risiko yang lebih ketat, yaitu FAA atau Federal Aviation Administration dan regulator lain menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap Boeing. Berikut merupakan 4 inovasi tata kelola dan manajemen risiko untuk perusahaan Boeing. Satu, Boeing harus meningkatkan transparansi dan pengawasan regulasi. Boeing harus lebih terbuka dalam pengembangan teknologi pesawatnya. Audit keselamatan juga harus dilakukan oleh pihak ketiga, bukan hanya internal Boeing agar tidak ada konflik kepentingan.
Untuk eh, Boeing juga harus melakukan penguatan budaya keselamatan. Untuk itu, Boeing perlu membentuk divisi keselamatan independen yang tidak terpengaruh tekanan bisnis. Selain itu, Boeing juga harus melindungi karyawan yang melaporkan potensi bahaya melalui kebijakan whistleblower protection. Dari kasus Boeing ini, mengenai karyawan yang melaporkan potensi bahaya, eh, itu tuh malah Boeing itu tuh marah gitu sama karyawan yang menyampaikan bahaya, padahal itu tuh udah jadi peringatan gitu, tapi tetap diabaikan sama Boeingnya. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi dalam manajemen risiko. Boeing dapat menggunakan kecerdasan buatan dan big data untuk menganalisis serta memprediksi potensi kegagalan sistem penerbangan. Selain itu, Boeing juga dapat menerapkan simulasi berbasis VR agar pilot bisa lebih siap menghadapi kondisi darurat. Yang keempat yaitu perbaikan dalam rantai produksi dan pengawasan kualitas. Eh, Pada tahap ini, Boeing juga perlu memperbaiki rantai produksinya dengan mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal yang tidak memenuhi standar keselamatan. Teknologi IoT atau Internet of Things bisa diterapkan dalam quality control agar kesalahan dapat terdeteksi lebih awal. Kesimpulannya yaitu kasus Boeing 737 MAX menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola dan manajemen risiko bisa berakibat fatal baik bagi perusahaan maupun konsumen. Untuk mencegah tragedi seperti ini terulang lagi, Boeing harus memperbaiki transparansi, memperkuat budaya keselamatan, dan memanfaatkan teknologi dalam manajemen risiko. Sekian presentasi dari saya, salah hilaf dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.